alias Peron membantah terlibat kasus pembunuhan Vina. Megawati Soekarno Putri direkomendasikan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom, kali ini kami memiliki informasi kebakaran menghanguskan sebuah rumah warga di Kabupaten Gianyar, Bali. Beruntung kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Kebakaran melanda bangunan rumah milik warga di Banjar Kebon Kelot, Desa Belega, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu pagi. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah pribadi dengan gaya khas Bali tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar pun langsung mendatangi lokasi untuk memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum merembet ke bangunan lain. Saat terjadinya kebakaran, rumah diketahui dalam kondisi kosong karena ditinggal sang penghuni bepergian keluar daerah. Bangunan ya gedong, balik aja ya. Saat itu langsung meluncur ya, langsung bisa memotong dulu ya untuk memaksimalkan anunya kan perjalanan dari itu kan lumayan tidak mungkin ya, tapi udah berusaha lah kepada pembakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu petugas kepolisian dari Polsek Belah Batu masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Kayu lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Nah, jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Pengadilan ya, tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Sudah cukup. Sudah ya. Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu. Sabar. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya pemirsa, sejumlah fakta baru mengemuka usai Polda Jawa Barat memberikan keterangan resmi terkait buronan dalam kasus kematian Vina. Salah satunya terkait jumlah buronan yang semula disebut 3, tapi ternyata hanya 1 orang. Inilah Peggy Setiawan, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dihadirkan Polda Jawa Barat hari ini. Dalam rilis resminya sejumlah informasi mengejutkan disampaikan. Yang pertama, sebelumnya polisi merilis 3 DPO. Namun dalam konferensi pers Polda Jawa Barat hari ini, DPO hanya 1 orang. Dan total pelaku berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka, itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain, namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang kedua, Peggy Setiawan tinggal di kos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan.
PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang ketiga, polisi juga menyinggung modus operandi dugaan pemerkosaan terhadap korban Vina. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Keempat, Peggy Setiawan terancam vonis hukuman mati hingga pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam peristiwa ini. Tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya satu, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putra sulungnya terancam hukuman mati karena disebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun Ibunda Peggy yakin putranya tak bersalah. Dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Kartini, Ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya, di mana pihak kepolisian menyebut Peggy Setiawan merupakan otak pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Tidak tahu, saya semua serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Ibunda Peggy Setiawan menyatakan akan terus berjuang membela anaknya yang ia yakini tidak memiliki keterlibatan sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, lalu pemirsa, seperti apa suasana kediaman Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat? Usai ditetapkan sebagai tersangka, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Toy Iskandar. Selamat malam, Toy Iskandar. Apa keterangan dari pihak keluarga Peggy pasca rilis tadi siang? Ya, selamat malam Nadia dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu rumah kediaman Peggy Setiawan, di mana pada pagi tadi dan siang sore hari tadi di rumah inilah sejumlah awak media dan kerabat Peggy Setiawan terus mendatangi di rumah Setiawan tersebut, dan sejumlah awak media juga terus menggali informasi terkait keponisan Peggy Setiawan yang dilakukan Polda Jawa Barat pada siang tadi. Dan sementara Ibu Kartini yang merupakan ibunda dari Peggy Setiawan atau alias Perong ini terus menangis selama berjalannya liris yang disiarkan langsung di HP-nya. Dan ibu dari keempat anak yang merupakan kurang mampu ini seakan dirinya tidak percaya dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara tersebut. Dan pertamanya yang disebut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam merupakan dirinya
tidak ikut terlibat dalam pembantaian yang pembunuhan tersebut. Bahkan ada juga surat panggilan. Selain surat panggilan juga dirinya akan terus datang dan akan memenuhi panggilan tersebut ke Polda Jawa Barat sendiri. Dan sampai saat ini saya berada di salah satu rumah kediaman Peggy, Nadia, dan saya akan mencoba dan mengkonfirmasi ibunda yang masih shock. Dan saat ini saya akan berjalan menuju ke kediaman Peggy. Saya akan berusaha mencoba mengetok pintu untuk mengkonfirmasi bahwa adanya terkait Ibu Peggy ini yang terus menangis. Dan saya akan berupaya mencoba mengetok pintu tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu Kartini. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ya, Nadia, nampaknya sampai saat ini pihak keluarga Ibu maksud kami Ibu Peggy Setiawan belum bisa menemui kami dari awak media. Dan padahal pada siang waktu tadi pihak keluarga masih sempat menemui awak media memberikan keterangan persnya bahwa dirinya, anaknya tidak melakukan perbuatan pembunuhan kepada Vina dan Eki tersebut. Dan Ibunda Peggy juga, Ibu Kartini juga sebelumnya mengaku dan yakin kepada media jika anaknya tersebut tidak terlibat dalam kasus Vina dan Eki tersebut. Usai melakukan rilis langsung dari Polda Jawa Barat pada siang tadi, Ibunda Setiawan, ia akan terus berjuang membela anaknya. Baik. Karena Baik, Toy Iskandar, terima kasih atas laporannya langsung dari kediaman Peggy Setiawan di Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Peggy Setiawan alias Peron menunjukkan gestur tertentu usai dituduh sebagai otak pembunuhan Vina. Apa maksud dari gestur Peggy tersebut? Usai jeda kami akan membahas selengkapnya. Tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, Peggy Setiawan memperlihatkan gestur tertentu saat Polda Jawa Barat memaparkan tuduhan dan pembuktian tentang keterlibatannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam momen tersebut, Peggy membantah terlibat pembunuhan Vina. Peran PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi. Sejumlah gestur diperlihatkan Peggy Setiawan, satu DPO yang ditangkap Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saat aparat kepolisian menjelaskan tuduhan dan vonis, terlihat kepala Peggy geleng-geleng dan menatap ke atas, seolah menolak keterangan tersebut. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Gestur tubuh lainnya adalah saat sesi konferensi pers selesai. Tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Peggy yang mencoba turut berbicara juga dilarang mengeluarkan pendapat. Nampak tangan petugas sempat menutup mulut Peggy meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab satu DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Peggy menunjukkan gestur-gestur tertentu saat rilis di Polda Jawa Barat. Apa maksud dari gestur Peggy tersebut? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Selamat malam, Mbak Monika. Halo, selamat malam. Baik, gestur yang menjadi perhatian Mbak Monika saat rilis tadi ada mendongak ke atas dan juga geleng-geleng yang dilakukan oleh Peggy. Apa yang bisa Anda cermati terkait gestur ini?
Oke, sebelum kita membahas detail mengenai gestur, tetapi sebagai masyarakat awam, kita akan melakukan hipotesis terlebih dahulu. Ya, yang pertama hipotesisnya adalah benar bahwa Peggy ini adalah pelaku. Ya, artinya tangkapan polisi ini benar, begitu ya. Yang kedua adalah salah menangkap atau wrongful arrest, gitu ya. Jadi salah nangkap orang. Yang ketiga, ini adalah merupakan rekayasa kasus atau yang disebut dengan framing. Nah, kalau framing ini terjadi, ini ada dua kemungkinan juga. Yang pertama adalah merupakan fabrication of evidence, ya. Yang kedua, ya, jadi yang pertama ini adalah merupakan sesuatu yang memang yang menjadi bagian dari rekayasa kasus ini diberikan imbalan atau reward tertentu, begitu, ya. Nah, kemudian dalam framing ini kemungkinan juga merupakan ada tersangka yang kemudian memang merupakan suatu kasus yang direkayasa, tetapi tanpa ada imbalan, begitu, ya. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, di mana yang ketiga tadi ada dua bercabang lagi kemungkinan hipotesisnya, ya, kalau kita mengatakan bahwa apakah mungkin bahwa Peggy ini adalah merupakan si pelaku pembunuhan tersebut, begitu ya, seperti apa yang disangkakan. Nah, kalau kita lihat ada gelengan kepala, itu bisa berarti bahwa yang bersangkutan ini, kalaupun misalnya ini adalah pelaku, dia menggeleng itu kemungkinan karena membayangkan resiko yang akan ditujukan kepadanya, hukuman apa, gitu ya, hukuman baik secara fisik, baik sosial, keluarga dan sebagainya, begitu. Jadi ada kemungkinan. Tetapi kalau kita lihat lagi, ketika misalnya Peggy ini kemudian kecuali menggeleng tadi, ya, atau menggeleng bisa juga berarti bahwa ini merupakan saya tidak melakukan hal itu, gitu ya. Nah, kita lihat gelengannya ini adalah merupakan gelengan yang spontan. Nah, untuk bisa mendefine yang mana, ini memang perlu ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengkalibrasi. Jadi sekarang kita ini hanya mengkolek saja apa yang bisa kita lihat temuan dari sini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ketika Peggy ingin memberikan jadi gerakan seperti ini bisa berarti bahwa tunggu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, gitu ya. Nah, tanpa mengatakan seperti itu, maka respons dari polisi yang ada, petugas yang ada di sekitarnya ini adalah berusaha untuk menahan dan kemudian di depan mulutnya seperti itu, ya. Jadi berusaha untuk menutup. Nah, ini adalah dijelaskan bahwa jangan memberikan hak jawab ini sekarang, tetapi lakukanlah di pengadilan nanti, gitu ya. Nah, ini kemungkinan seperti itu. Tetapi kok kalau kita melihat dari beberapa petunjuk-petunjuk ini, nah dari bahasa nonverbal ini yang bisa kita tangkap adalah rasa apa yang dirasakan oleh kita ketika melihat adegan tersebut, begitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak secara spontan, atau ada sesuatu yang membuat ditahan. Respons Peggy pun yang merupakan respons dari seorang tersangka ini ditahan, begitu. Nah, ini menjadi suatu tanda tanya bagi kita ketika ada hal-hal yang kemudian ditahan. Kalau memang bahwa yang bersangkutan ini jelas adalah merupakan pelakunya, begitu. Jadi kalau ditanya dari ketiga hal ini, maka ini masyarakat ini momennya sekarang untuk membantu untuk melihat sistem peradilan kita, apakah benar, begitu ya, bahwa yang bersangkutan adalah pelaku. Kalau memang yang bersangkutan adalah benar sebagai pelaku, maka kenapa respons-respons ini semuanya ditahan dengan barang bukti yang sebetulnya sudah cukup, begitu, bagi polisi, begitu ya. Jadi kita mungkin agak bergeser menjadi apakah ini benar-benar salah tangkap. Nah, kalau salah tangkap, kenapa juga ada sesuatu yang pakai ditahan? Jadi mungkin ini masyarakat akan membantu untuk memperkuat hipotesis apakah ini adalah merupakan suatu rekayasa kasus, gitu ya. Rekayasa kasus, dan apakah kasusnya ini merupakan satu korban yang disebut dengan fabrications of evidence. Jadi memang sengaja difabrikasi tetapi tanpa iming-iming imbalan, gitu ya, iming-iming imbalan, atau merupakan satu rekayasa yang memang sengaja. Kalau ini ada iming-imingnya, maka responsnya juga tidak seperti ini, begitu ya. Jadi apa yang dirasakan, nuansa kebatinan yang dirasakan oleh masyarakat ini adalah merupakan respons dari bawah sadar yang sekarang ini adalah merupakan petunjuk untuk kemudian masyarakat secara bersama-sama mengembangkan lagi tadi
temuan-temuan ini, kejanggalan-kejanggalan ini, begitu. Oke. Mbak Monica, selain gestur-gestur ini kan tadi juga Peggy sempat mengutarakan ia berani bersumpah tidak terlibat dalam pembunuhan Vina. Kalau dari yang Anda cermati, apakah Peggy berkata jujur? Ya, jadi ada yang kita lihat ini bukan momen pertama Peggy mengatakan hal ini. Bahkan di dalam video call-nya juga dengan ibunya, dia juga mengatakan seperti itu. Bahkan mengatakan saya mati gitu ya, saya ikhlas dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang masyarakat lihat di dalam tampilan ini ketika kemudian Peggy ini juga mengatakan bahwa saya tidak melakukan begitu ya. Nah, ketika mengatakan seperti itu, yang bisa kita lihat adalah ada spontanitas untuk mengatakan seperti itu. Artinya bukan merupakan sesuatu yang dipersiapkan seperti itu ya, dan memang kita tidak melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang dilakukan karena adanya fabrikasi tertentu begitu ya. Jadi kalau kita lihat apakah ini cukup genuine, kita melihat di sini dari spontanitas yang kemudian kita bisa lihat dan kita bisa rasakan gitu ya dari statement ini begitu. Jadi cukup genuine, cukup. Oke, jadi kuncinya adalah spontanitas ya, Mbak Monica ya, untuk menakar seberapa jujurnya Peggy dalam rilis tadi. Kalau dari yang Mbak Monica cermati dari gestur dan juga ekspresi Peggy, apa yang ingin disampaikan? Apakah penyesalan ataukah ketakutan? Tadi Mbak Monica sampaikan ada kemungkinan takut juga karena jerat hukumnya pidana mati begitu. Nah, kalau misalnya yang terbersit mengenai si gelengan kepala ini adalah karena rasa takut, begitu ya. Ini maka tidak diikuti dengan gerakan-gerakan gestur lain di belakangnya. Begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada menangis, begitu kan ya. Nah, itu jadi ini merupakan satu petunjuk juga gitu. Kira-kira dari hipotesis ini masuk yang mana begitu. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan insight-nya Mbak Monica Kumalasari, pakar gestur dan juga mikroekspresi. Terima kasih telah bergabung di iNewsroom. Selamat malam, salam sehat Mbak Monica. Ya pemirsa, anak mantan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih menyangkal tudingan warganet bahwa dirinya adalah salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Sebelumnya di dalam DPO yang dirilis Polda Jawa Barat ditulis salah satu nama DPO adalah Dani, yang kebetulan nama tersebut sama dengan nama anak terakhir dari mantan Bupati Cirebon. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15. Dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Karena ada beberapa akun media ya yang di TikTok maupun Instagram itu menggiring opini bahwa Dani ini nih anak pejabat besar gitu loh, anak pejabat petinggi gitu, petinggi di Cirebon. Nah, disangkut pautkanlah saya ini kebetulan namanya Dani, terus katanya petinggi di Cirebon disangkut pautin sama mama papa. Yang pertama yang harus saya klarifikasi di sini rekan-rekan media adalah dari nama ya, karena ini awal mulanya itu kan cocok lebih netizen soal nama. Jadi disangkut pautkan dari 3 DPO ini, yang satu bernama Peggy, satunya Dani, dan satunya lagi saya lupa namanya siapa ya. Yang jelas itu kan dicocok logikan pertama dari nama. Yang jelas nama saya adalah Satria Robi Saputra, jadi tidak ada kaitannya dengan DPO yang dirilis oleh Polda Jabar. Pemirsa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menangis saat membaca rekomendasi hasil Rakernas kelima PDI Perjuangan. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNewsroom.
Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Rakernas PDI Perjuangan resmi ditutup hari ini. Setelah digelar selama 3 hari sejak Jumat lalu di Ancol, Jakarta Utara. Hasil Rakernas memutuskan kembali meminta Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum Partai periode 2025 hingga 2030. Permintaan agar Megawati bersedia kembali sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan setelah mendengar pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia. Selanjutnya, Rakernas memberi kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah. Dalam pidatonya di penutupan Rakernas, Megawati menyebut sikap politik PDIP pada pemerintahan selanjutnya masih harus dihitung. Nah, dengan begitu DNA dan legasi historis di atas, maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisiplin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik loh. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menangis saat membaca rekomendasi hasil Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Puan meminta maaf atas kader PDIP yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melanggar ideologi partai. Yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki 3 pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melarang lembaga penyiaran televisi menayangkan anak dan istri serta keluarga dari tersangka tindak pidana korupsi, terkecuali anak dan istri terlibat melakukan korupsi tersebut. Larangan tersebut sempat ramai dan menjadi perbincangan. Menurut KPI, larangan tersebut diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, Pasal 22 Ayat 4, yaitu menerapkan praduga tak bersalah. KPI juga menjelaskan tayangan itu akan berdampak terhadap anak dan istri tersangka, apalagi jika anak dan istri koruptor tersebut tidak terlibat. Diketahui Senin esok anak dan istri Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan akan menjadi saksi dalam kasus SYL untuk membuka aliran dana dugaan korupsi SYL ke pihak keluarga.
Nah, pemirsa, apa yang menjadi pertimbangan KPI sehingga tidak boleh menyiarkan anak dan istri koruptor? Padahal korupsi masuk dalam extraordinary crime. Selengkapnya kita akan membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman. Dan kami juga telah mengundang perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk berdialog soal ini namun belum bersedia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Boyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Valeri dan seluruh pemirsa. Baik, Bang Boyamin, ini yang menjadi ramai pedoman peraturan tadi. Apa yang Anda cermati terkait ini? Apakah ini akan merugikan begitu dalam proses persidangan kasus korupsi? Kita ini sengsara benar Valeri. Hukuman korupsi kita ringan. Sekarang malah ditambah lagi undang-undang pemasyarakatan boleh mendapatkan diskon baik remisi, bebas bersyarat, asimilasi juga dan lain sebagainya, cuti bersyarat begitu, dan kemudian juga tidak disita aset-asetnya karena undang-undang perampasan aset masih disandera DPR gitu. Dan kemudian hukuman kita ringan sekali, 5 tahun rata-rata, itu aja udah hebat gitu. Nah, apalagi sekarang masih ditambah lagi larangan dari KPI ini. Karena ya kita masih berharap ada hukuman yang lain, yaitu hukuman sosial dalam pengertian ya ini. Karena keluarganya tidak mampu atau tidak mencegah si pelaku, entah bapaknya, ibunya, atau siapapun itu untuk korupsi. Dan bahkan ikut menikmati, bahkan pada posisi tertentu malah pamer, flexing gitu. Jadi ini sungguh enak sekali jadi koruptor di Indonesia, dimanjakan. Kira-kira gitu Pak Heri. Oke, pandangan Anda Bang Boyamin, kenapa ini diterapkan di kasus korupsi begitu? Sementara kasus besar, misalnya pembunuhan saja tidak menerapkan seperti ini. Pihak keluarga boleh bersaksi dan boleh ditayangkan. Iya, misalnya teroris, narkoba gitu kan yang dianggap 3 extraordinary crime itu. Selain korupsi kan juga tidak ada persoalan apa-apa begitu. Tapi tiba-tiba KPI menurut saya kok malah begitu sangat peduli terhadap kasus korupsi. Justru rata-rata paling tidak keluarga itu kan menikmati hasil korupsi. Dan kadang-kadang yang mendorong-mendorong, misalnya istrinya sering komplain sama suaminya karena penghasilannya kecil, sehingga mendoronglah yang bersangkutan korupsi misalnya, sehingga mendoronglah keluarganya korupsi, dan itu dalam konteks tertentu bahkan di Undang-Undang Pencucian Uang sebenarnya bisa tanda kutip dianggap terlibat. Gitu. Dan soal bahwa tidak jadi tersangka itu urusan lain, karena memang keluarga itu kan tidak boleh jadi saksi atau boleh mengundurkan diri sebagai saksi. Jadi justru saya berharap teman-teman media itu menyorot rumahnya kayak apa sih pelaku koruptor, keluarganya seperti apa, hidup mewahnya, kan begitu. Biar dapat hukuman sosial itu. Kita berharap itu tinggal hukuman sosial yang mampu menjerat pelaku korupsi. Kalau hukuman ini badan itu udah ringan, tidak dirampas, dapat remisi, dapat grasi, dapat diskon lagi, dan di penjara juga hidup enak di sana, bisa pakai handphone, bisa bermewah-mewahan, kamarnya ada AC-nya, ada kasurnya. Apalagi kita berharap, sudah tidak ada berharap lagi. Nah, KPI ini sebenarnya bagian dari siapa ini kan gitu, bikin peraturan itu. Jadi sebenarnya bisa diuji materi, bisa digugat itu, atau ya diabaikan aja. Ini kan menjadi ramai juga karena Senin besok akan ada persidangan lanjutan Syahrul Yassin Limpo yang agendanya adalah menghadirkan pihak keluarga, ada anak, istri, hingga cucu untuk menelusuri aliran dana ini. Anda mencermati Bang Boyamin, apakah ini ada kaitannya? Justru ini peristiwa ini bahasa saya menabok KPI begitu. Coba bahasanya gini, kalau mau melarang-larang, sekarang ada peristiwa seperti ini, bagaimana diduga anak minta skincare, istri minta apa, atau tidak minta lah, menerima, gitu, tidak menolak. Gitu, mestinya kan menolak gitu kan, sunatan, terus apalagi kemarin sampai pada posisi tertentu mobil difasilitasi, bahkan anaknya pun dijadikan tenaga ahli, gajinya 10 juta, tapi saya yakin tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Masuk kantor pun belum tentu, atau bikin laporan. Memang tenaga ahli harus masuk kantor tiap hari, tapi laporan tiap bulan kan ada gitu. Jadi ini saya yakin ini laporan pun bisa diduga dibuatkan oleh staf yang lain. Jadi ini sesuatu yang memang harus ditampilkan, tidak bisa dan bahkan saya minta kepada prime-nya iNews itu ditayangkan di saat-saat prime time itu. Malah
Jangan terlalu malam atau terlalu pagi misalnya untuk kalau ini live aja gitu juga besok gitu dan ditayangkan ulang pada prime time misalnya begitu, harus begitu. Jadi sebagai bentuk perlawanan kita kepada KPI yang justru malah memanjakan koruptor itu, Valeri. Makasih. Oke, Bang Boyamin, kalau tadi salah satu yang disampaikan dalam pedoman ini alasannya adalah menghormati hak privasi dari pihak keluarga, Anda setuju dengan alasan ini? Lah, itu kan perlakuan pada posisi azas praduga tidak bersalah itu seperti apa? Nah, kalau begitu nanti penyiaran tidak boleh praduga tidak bersalah itu perlakuan penegak hukum terhadap yang bersangkutan ketika ada pemeriksaan, tidak boleh tuduh maling langsung misalnya, atau hakim harus netral misalnya dalam menyidangkan, tidak boleh menuduh langsung bahwa kamu koruptor. Begitu perlakuan hukum. Nah, kalau ini dilarang berarti ditayangkan aja nggak boleh dong. Disebut namanya aja nggak boleh karena praduga tidak bersalah. Kalau nanti diputus bebas begitu. Sekalian aja KPI melarang semua ditayangkan kasus-kasus korupsi begitu kan. Jangan nanggung dong gitu. Sekalian nama tersangkanya jangan nggak boleh ditulis kayak dulu inisial, wajahnya ditutup begitu, apa begitu kan, nggak begitu juga. Oke, baik. Terima kasih Bang Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat Bang Boyamin, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, istri, anak, dan cucu dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin esok. Hakim akan membedah dugaan aliran uang Kementan yang digunakan SYL untuk kepentingan keluarganya. Jaksa KPK akan menghadirkan anggota keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin besok. Para saksi diantaranya istri, anak, hingga cucu SYL. Hakim dan jaksa akan mengkonfrontasi keterangan saksi-saksi sebelumnya, yakni sejumlah pejabat Kementan. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti jemaah haji asal Pangandaran karena istrinya meninggal saat tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, duka mendalam menyelimuti Endang, jemaah haji asal Pangandaran, karena harus berhaji tanpa pendamping. Lantaran istri tercinta kembali kepada sang holik setibanya di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Nah pemirsa, usai sudah jumpa kita di iNewsroom hari ini, saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ratusan jemaah haji kloter 27 embarkasi JKS asal Pangandaran telah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada 25 Mei dan telah mengenakan ihram jemaah untuk melaksanakan umroh wajib. Namun suasana duka menyelimuti Endang Suherman, Kepala Sekolah SMPN 1 Pangandaran, Jawa Barat, lantaran istrinya Popon Rahmawati berusia 50 tahun meninggal dunia hanya beberapa saat setelah pesawat mendarat di Jeddah. Tak ada firasat apapun, bahkan Popon Rahmawati sang istri sempat membantu jemaah lansia sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Tidak ada sama sekali tanda-tanda bahwa akan terjadi sesuatu. Bahkan kegembiraan kami di perjalanan, baik di mobil, kemudian di kapal, nggak ada masalah sama sekali. Normal-normal saja. Barang sudah mendekat kurang mungkin 2 meter dekatnya ke pintu bandara. Pak, pusing. Langsung turun, nggak ada tenaga. Endang dan Popon menanti 11 tahun untuk beribadah haji. Kini Endang hanya bisa melangitkan doa di Ka'bah untuk almarhumah istri tercinta. Seluruh jemaah yang meninggal dunia akan dimakamkan di Arab Saudi, sesuai dengan prosedur pemerintah setempat tanpa biaya apapun. Tercatat hingga 25 Mei, jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia berjumlah 15 orang.
Seluruh jemaah yang meninggal akan dibadal hajikan oleh petugas Kementerian Agama RI. Sedangkan ahli waris akan mendapatkan klaim asuransi dari pemerintah setelah pelaksanaan haji 2024 selesai. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan.